Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang terhormat Bapak Nanang Suryadi SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa menghidupkan webcam speak audionya terlebih dahulu supaya suara kami terdengar oleh Bapak Ibu. Baik. Kami ucapkan selamat datang di kegiatan Guru Inspiratif Indonesia, kegiatan workshop virtual, pengembangan website pembelajaran Google Site menjadi aplikasi Android, di mana kegiatan ini dilakukan 5 hari Bapak Ibu. 3 hari kita akan bertemu virtual melalui Zoom meeting seperti ini, yang dipandu oleh Bapak Nanang Suryadi SPDGR, yang membahas tentang website virtual pengembangan website pembelajaran Google Site menjadi aplikasi Android. Kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang pengenalan dan tata letak Google Site atau cara akses Google Site Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu akan belajar lebih mendalam lagi tentang Google Site tersebut. Baiklah, kami ingatkan kepada Bapak Ibu tentang dokumen. Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang presensi dan materi atau yang lainnya. Bapak Ibu cukup menyimak materi pada malam hari ini, dan kegiatan ini kami rekam Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti kami akan kirimkan melalui WhatsApp group dan Bapak Ibu bisa mempelajari kembali step by step-nya gitu. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu. Kami langsung saja kepada Bapak Nanang Suryadi MPD, mohon maaf, SPDGR, untuk menyampaikan pematerinya pada malam hari ini. Silahkan Bapak Nanang. Terima kasih Mbak Sakila atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD, yang saya hormati Mbak Sakila selaku moderator pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas workshop virtual pengembangan website pembelajaran Google Site menjadi aplikasi Android. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita yang sudah kita laksanakan di hari yang kedua, menyambung kegiatan yang sudah kita laksanakan pada malam kemarin dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu semuanya, pada hari yang kedua ini izinkan saya membersamai Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama belajar tentang Google Sites. Nah, kita akan review sedikit Bapak Ibu ya. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan dari Google Site. Jadi Google Site itu saya review ulang adalah salah satu layanan yang diberikan dari Google. Ketika kita sudah memiliki akun Google, maka kita sudah memiliki akses ke dalam Google Site. Kemarin kita sudah sama-sama mempraktekkan cara mengaksesnya Bapak Ibu dari sites.google.com, dari Google Drive, dan juga kemarin saya susulkan dari Google Apps. Ketika kita sudah login menggunakan akun Google kita melalui Google Chrome, maka di Google Apps akan muncul menu Google Sites. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita kemarin sudah membuatnya dari nol, yaitu dari halaman editor kosong, membuat proyek baru, di mana kemarin kita sudah membahas tentang tata letak. Jadi yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin adalah mulai dari awal, memberi judul, lalu mengganti header, footer, mengganti logo, mengganti web icon, dan juga kemarin pengenalan tema Bapak Ibu ya, menggunakan tema yang ada ataupun kita membuat tema sendiri. Nah, juga pada kesempatan kemarin dalam mengganti header dan footer ada contoh kita menggunakan aset-aset yang ada dari Google Site, dan juga kita sudah mengupload gambar sendiri. Dan kemarin
sebagian besar dari Bapak Ibu sudah bisa mempraktekannya, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang kedua. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah muncul, Mbak Sakila? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, akan kita lanjutkan materi kita di pertemuan yang kedua ini, yaitu mengisi konten di Google Sites. Tentunya ketika kita sudah melakukan pengaturan awal, dari menetapkan nama, menetapkan logo, desain dari sites kita, dan juga pengaturan-pengaturan tema seperti warna, dan juga font. Nah, selanjutnya adalah mengisi konten. Nah, di mana konten-konten yang bisa dimasukkan di Google Sites ini hampir sama secara umum dengan platform-platform untuk membuat website lainnya. Jadi hal-hal seperti apa saja yang bisa masuk ke dalam Google Sites inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang kedua ini. Jadi konten di Google Sites secara umum saya rangkum seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa masukkan teks. Kita bisa mengetikkan teks seperti biasa. Tentunya kalau kita membuat website adalah teks yang secara umum didominasi oleh teks. Karena itu nanti akan menjadi bahan informasi, bahan materi, bahan ajar kita yang akan kita sampaikan kepada audiens atau peserta didik kita. Untuk teks, kita bisa mengetikkan secara langsung atau kita juga bisa menggunakan bahan ajar atau materi-materi yang sudah kita miliki sebelumnya, baik dari Word atau dari yang lainnya. Tinggal kita melakukan copy paste saja. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang bisa kita masukkan ke dalam Google Sites tentunya ada media. Media yang bisa masuk di sini ada foto dan juga video. Tentunya untuk membuat konten kita menjadi lebih menarik, selain didominasi adalah teks, tentunya perlu diselingi oleh foto-foto maupun video-video. Nah, di sini foto nanti juga ada beberapa opsi, juga dengan video. Bisa kita masukkan secara manual dengan file kita, atau kita menggunakan sumber-sumber yang ada. Nah, jika foto bisa dari Drive, dari Google Foto, maupun dari penelusuran Google. Kalau video, ini bisa kita gunakan dari Google Drive maupun dari YouTube. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang bisa kita masukkan di situ adalah layout-nya. Jadi konten-konten yang ada nanti selain kita susun secara manual, nantinya juga bisa kita susun menggunakan layout yang sudah disediakan oleh Google Sites. Misalnya ada gambar, teks, susunannya seperti apa, berapa gambar, itu nanti ada beberapa pilihan layout yang bisa kita masukkan, sehingga itu akan mempercepat kita dalam mengisi kontennya tanpa harus memikirkan tata letaknya lagi nantinya. Lalu ada daftar isi, tombol, pemisah, dan lain-lain. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ini juga menjadi salah satu kelebihannya di Google Sites ini, adanya konten yang dapat disematkan. Ketika kita menggunakan Google Sites tentunya ada batasan-batasan konten yang bisa masuk. Ada fitur-fitur juga yang terbatas. Nah, dengan adanya konten yang dapat disematkan ini, kita bisa memasukkan konten dari luar Google Sites ke dalam Google Sites kita. Misalnya kita ingin memasukkan perpustakaan buku gitu ya dari sumber lain, itu bisa kita sematkan ke sini. Kita ingin menyematkan Google Data Studio misalnya, bisa kita sematkan ke dalam Google Sites kita. Dan tentunya karena Google Sites ini merupakan produk dari Google, maka tentu saja layanan-layanan dari Google lainnya itu bisa kita masukkan ke dalam Google Sites kita, yaitu seperti Google Dokumen, Google Sheets, Google Slides, Google Formulir, dan juga konten-konten Google lainnya bisa kita masukkan. Nanti akan kita praktekkan cara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, ini preview secara singkat untuk memasukkan konten-kontennya seperti memasukkan teks. Nah, ketika kita sudah membuka suatu halaman tertentu, tentunya kita bisa memasukkan konten-konten dari menu sisipkan ini. Disinilah kita bisa memilih konten apa yang mau kita masukkan ke dalam Google Sites kita. Nah, ini contoh untuk masukkan teks, itu dengan menggunakan fitur kotak teks. Kita ketikkan seperti biasa atau kita melakukan copy paste ke dalam Google Sites ini. Dan di sini juga
Fitur-fiturnya cukup lengkap Bapak Ibu, ada pengaturan jenis teksnya, lalu ada fontnya, ada ukurannya, lalu ada beberapa pemformatan seperti bold, miring, underline, warnanya juga Bapak Ibu, memasukkan link, lalu rata kanan rata kirinya, juga numberingnya ada juga. Ini cukup lengkap untuk pengeditan di dalam sebuah Google Sheet ini. Ini tentunya teks ini yang paling utama Bapak Ibu ya dalam sebuah website. Nah, ini adalah layout Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ada pilihan-pilihannya, yaitu di bagian blokir konten ini tinggal kita pilih seperti apa yang ingin kita masukkan ke dalam halaman editor dari Google Sheet-nya. Selain kita mengetikkan secara manual seperti ini. Nah, di sini disediakan banyak sekali, ada gambar, ada teks, ada 2 gambar beserta keterangannya, ada 3 gambar yang susunannya berbeda, dan juga ada beberapa pilihan lainnya. Disinilah ketika kita sudah memilih salah satu layout, nanti tinggal kita pilih saja pada kotak-kotak yang tersedia ini kan ada tanda plusnya. Kita ingin menambahkan konten apa ke dalam kotak-kotak yang tersedia ini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu, bisa gambar, bisa drive, bisa video, kalender, peta, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini kita tidak perlu repot-repot lagi memikirkan tata letaknya, karena kita bisa menggunakan dari layout yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, memasukkan gambar. Ini yang sering juga digunakan dalam Google Sheets ini. Jadi nanti kita akan membahas yang sering-sering digunakan. Nah, untuk masukkan gambar, di menu sisipkan ini ada gambar Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melakukan upload atau memilih. Nah, ketika kita melakukan upload, berarti nanti kita harus mengupload gambar yang kita miliki sendiri dari komputer kita. Atau jika kita sudah memiliki gambar-gambar yang berada di Google Drive atau lainnya, kita bisa pilih gambar dan kita pilih gambar. Maka nanti akan ada opsinya dari Google Drive, dari link, dari Google Gambar, penelusuran, atau dari Google Foto yang terintegrasi dengan Google Foto yang di handphone kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, memasukkan video juga bisa. Ini yang sering juga digunakan untuk memasukkan video ke dalam Google Sites. Nah, video di sini kita memasukkannya dari menu sisipkan Bapak Ibu ya, dan di situ nanti ada menu video. Video yang diambil di sini adalah video yang berasal dari YouTube. Kita tinggal mengetikkan kata kuncinya saja Bapak Ibu ya dari penelusuran video. Jika kita menggunakan penelusuran video, maka ketika kita telah selesai mengetikkan kata kunci, kita klik tombol cari, maka akan muncul yang sesuai dengan kata kunci kita. Di sini bersumber dari channelnya siapa saja Bapak Ibu. Kita bebas menggunakan semua video YouTube dari siapa saja. Nah, ini tetap aman ya Bapak Ibu, karena ini tetap langsung dari sumbernya. Kita tidak mendownloadnya dan melakukan upload ulang. Namun kita hanya mengambilnya dari YouTube yang ada di YouTube ke dalam Google Sheets kita dengan sumber aslinya. Nah, itu ketika itu ditonton di Google Sheets kita, itu analitiknya yang menontonnya juga akan tetap masuk ke dalam si pembuat video tersebut. Jadi memang seperti itu dan ini aman. Atau jika Bapak Ibu telah memiliki channel sendiri, maka di sini ada menu telah diupload. Nah, menu telah diupload inilah nanti akan muncul-muncul video-video yang telah kita upload sendiri yang ada di channel kita. Tinggal kita pilih telah diupload, maka nanti akan kita pilih video-video yang berasal dari channel kita sendiri. Ini masukkan video, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah memasukkan konten-konten Google. Nah, konten-konten Google di sini sangat banyak Bapak Ibu ya, termasuk salah satunya adalah YouTube itu sendiri, juga masukkan Google Calendar. Nah, Google Calendar ini mungkin nantinya gini sistemnya Bapak Ibu. Kita kan punya akun Google, nah kita di HP kita ada Google Calendar, biasanya saya sendiri memasukkan jadwal pelajaran itu ke dalam Google Calendar. Nah, itu nanti bisa kita masukkan ke dalam Google Sheet kita. Juga ada peta, misalnya peta lokasi sekolah, atau kampus kita, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada Google Dokumen, bisa kita masukkan. Tentunya ini yang sudah pernah kita buat sebelumnya, Bapak Ibu. Yang sudah tersimpan di dalam Google Drive dengan akun Google yang sama saat kita membuat Google Sheet tersebut. Lalu ada Google Spreadsheet,
lalu ada Google Formulir, soal-soal yang sudah pernah kita buat sebelumnya di Google Formulir, bisa kita masukkan ke dalam Google Sheet secara cepat, Bapak Ibu. Lalu ada diagram dan lain sebagainya. Nanti ketika kita memilih salah satu konten Google ini, maka akan muncul di sebelah kanan yang terkoneksi dengan Google Drive. Tinggal kita pilih bagian mana yang ingin kita masukkan ke dalam Google Sheet kita. Jadi ini terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi secara singkat paparan materi tentang apa yang akan kita bahas saat ini pada pertemuan yang kedua ini. Nah, sekarang kita akan sama-sama untuk mempraktekannya. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin mempraktekannya secara langsung? Boleh berikan komentarnya melalui chat Zoom. Nanti akan sama-sama kita belajar cara bersama-sama. Oke, ada Ibu Catur, siap. Ibu Puji, siap. Ibu Fatmawati langsung praktek. Oke. Ada Ibu Mufidah, harus saya rekomendasikan lewat laptop Ibu ya. Karena dalam membuat website ini kan tampilannya cukup lebar dan juga menu-menunya banyak. Sehingga kalau di handphone yang layarnya kecil nanti akan ada peringatan Google Sheet tidak bisa diakses melalui handphone. Tapi itu bisa saja kita rubah tampilannya menjadi desktop mode atau tampilan desktop. Oke, ada Ibu Siti Hudaima ingin menyimak saja terlebih dahulu. Oke, silakan Ibu. Nanti bisa dipraktekkan setelah kegiatan ini atau saat waktunya pas untuk mempraktekannya. Oke, tampilan share screen saya sudah muncul ya, Mbak Sakila ya, di tampilan Pak, Google sudah. Sheets. Oke. Bapak Ibu silakan siapkan perangkatnya dan Bapak Ibu silakan langsung membuka Sheets-nya atau Google Drive-nya. Bapak Ibu enaknya lewat mana? Baik, ada Ibu Melati, pelan-pelan saja Pak menjelaskannya. Baik Ibu, nanti kalau kecepatan boleh diberikan komentar melalui chat Zoom. Kita maksimalkan chat Zoom ini untuk berinteraksi Bapak Ibu. Karena nanti takutnya saat diskusi nggak cukup waktunya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah mengakses sheets.google.com atau melalui Google Drive-nya? Atau Bapak Ibu boleh buka project yang kemarin dibuka di pertemuan pertama? Saya pastikan dulu Bapak Ibu sudah membuka project yang sudah dibuat kemarin. Oke, lanjutkan project kemarin. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kemarin tampilan kita masih kosong seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya tidak akan mempraktikkan untuk membuat seluruh halaman seperti halaman depan, halaman lain-lainnya. Kita akan mempraktikkan mengisi satu halaman saja, karena itu nanti sudah cukup memakan waktu, tetapi di satu halaman tersebut kita maksimalkan untuk mencoba memasukkan banyak konten gitu. Seperti teksnya, gambarnya, videonya, dan lain sebagainya dalam satu halaman. Oke, baik Bapak Ibu, silakan buka project yang kemarin dan kita fokusnya ke materi saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh buka halaman materi dan silakan. Oke, ini di halaman saya sepertinya kurang tepat. Oke, seperti ini. Kita buka atau Bapak Ibu bebaslah memilih salah satu halamannya. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan project-nya masing-masing saja Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau kita menggunakan project yang di-share secara bersama-sama akan bertumpuk-tumpukan. Jadi Bapak Ibu boleh membuka Google Sheet satu saja, buat satu halaman saja lah Bapak Ibu, tanpa harus buat halaman baru nggak masalah. Nah, karena di sini saya sudah memiliki sub-sub halaman, saya akan mengisi misalnya di materi matematika SMP kelas 9, saya tambahkan sub halaman, misalnya materinya adalah bilangan berpangkat. Nah, di halaman inilah saya akan mengisi Bapak Ibu. Karena kemarin header saya itu sudah ada judulnya, maka saya hapus saja. Ini sambil mengulas materi yang kemarin Bapak Ibu ya.
Oke, saya akan masuk ke menu sisipan dan akan memberikan judul besar di sini. Kalau Bapak Ibu boleh memberikan judul besarnya di atas tadi, di atas header, boleh. Kalau saya akan membuatnya di bawah sini. Misalnya bilangan berpangkat. Ini akan saya jadikan sebagai judul. Ratanya rata tengah. Dan temanya akan saya ganti dengan tema yang kemarin. Banner text ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya saya seperti Bapak Ibu boleh bebas untuk mengkreasikannya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan mulai memasukkan teks. Untuk memasukkan teks, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan menu kotak teks yang ada di menu sisipan ini. Kan ada menu sisipkan, halaman, dan tema. Nah, untuk memasukkan konten-konten tersebut, kita masukkannya dari menu sisipkan, dan kita pilih kotak teks. Nah, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita akan mengetikkan teks yang akan kita buat. Bapak Ibu boleh mengikuti yang punya saya atau menggunakan materi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh juga di tab sebelahnya browsing gitu ya dari materi lain untuk belajar, nggak masalah, cari materinya apa. Nah, kebetulan kalau saya sudah mempersiapkan sebuah teks, akan saya kopikan dan saya pastikan saja ke bagian teks ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, cara memasukkan teksnya. Misalnya dimulai dari pembukanya dulu, Indonesia merupakan salah satu negara sekian-sekian-sekian. Nah, untuk masuk ke dalam materi bilangan berpangkat. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk memasukkan teksnya. Kita bisa mengetikkan secara manual maupun kita memasukkannya dengan cara copy paste dari sumber-sumber yang kita miliki. Nah, baik Bapak Ibu, gimana? Apakah Bapak Ibu sudah berhasil untuk memasukkan teks ke dalam salah satu halaman di Google Sheets-nya? Kita fokus ke salah satu halaman saja. Boleh Bapak Ibu memberikan tanggapannya di kolom chat Zoom sebelum kita lanjut untuk masukkan media-media lainnya. Oke, ada Bapak Nurkozin, siap sudah bisa. Oke, ada Bapak Didi sudah bisa. Sementara Pak Ibu Fatmawati. Oke, baik Ibu. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pengaturan ya Bapak Ibu. Kalau di bagian yang teks yang atas tadi kan ini saya aturnya sebagai judul. Nah, jadi ada judul, judul kecil, subjudul, dan teks kecil ini sebagai isinya. Atau yang teks normal. Seperti yang kalau halaman teks baru, yang pertama kita masukkan itu adalah normal. Karena itu menjadi salah satu kunci penting juga Bapak Ibu ya. Dalam satu halaman itu ada judul kecil, ada subjudul. Itu makin berurutan mengecil. Itu akan lebih enak orang membacanya. Kalau kita melihat website-website yang besar, seperti website-website berita atau website-website media pembelajaran yang lainnya, biasanya kayak gitu. Ada judul besar, terus ada beberapa subjudul, di dalamnya ada subjudul-subjudul lagi yang lebih kecil. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Sedang mencari materi file. Oke, boleh, Ibu. Nah, sekarang kita masukkan teks dulu, Ibu ya. Kalau soal nanti itu integrasinya bisa ke dalam Google Formulir. Oke, sepertinya sudah banyak yang bisa untuk menggunakan teks. Bapak Ibu boleh kalau lama mencari materinya, browsing saja Ibu dari sumber lain, nggak masalah untuk belajar. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalkan di dalam teks ini kan ada mulai dari awal keterangan-keterangan, dan di sini ada suatu subjudul atau judul kecil. Nah, ini bisa kita rubah pengaturannya. Tadi di atas adalah judul besar, nah sekarang adalah judul kecil. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan bagian dari judul bilangan berpangkat, maka yang pertama adalah bilangan berpangkat positif. Nah, jadi bisa kita atur Bapak Ibu. Kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang lain seperti fontnya. Sebisa mungkin kalau dalam satu website fontnya itu sama semua Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada lato semua. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada beberapa pilihan, boleh Bapak Ibu. Kalau ada pengaturan bold, italic, underline, ada warna teks. Nah, kalau background kita putih, biasanya untuk keterbacaan tetap hitam Bapak Ibu ya. Nah, mungkin untuk judul-judul tertentu seperti ini agak berbeda, nggak masalah. Lalu ada pengaturan rata kiri, rata tengah.
rata kanan atau justify, rata kanan kiri. Lalu kita ingin membuat numbering, boleh seperti ini Bapak Ibu. Atau mau kita hapus bisa. Atau lainnya. Nah, di sini juga ada opsi untuk memperlebar jarak antar baris. Ini kalau kita blok, kita pilih ini, nanti akan ada pilihan jaraknya berapa antar barisnya. Tunggalkah 1,15, 1,5, atau ganda. Nah, ini bisa. Atau custom juga bisa. Misalnya saya buat ganda, maka jadi besar. Atau tunggal, kecil ya Bapak Ibu. Atau 1,1,5. Kalau secara defaultnya tadi sepertinya yang 1,25 ya Bapak Ibu. Oh, 1,5 yang secara defaultnya tadi. Ya, 1,5. Lalu di sini ada indentasi untuk menjorokkan sebuah paragraf seperti ini ke dalam. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya menggunakan menu ini. Juga di sini ada menu untuk mencoret. Misalnya ini kita coret, maka tampilannya seperti ini. Oke. Sepertinya bergeser. Nah, saya kembali lagi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada warna sorotan untuk menyoroti warna-warna tertentu. Misalnya warna kuning, mau kita stabilo bagian teks atau teksnya, kita bisa gunakan ini. Nah, maka akan ada sorotan teks seperti di stabilo seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu di-explore teks Bapak Ibu menggunakan fitur-fitur yang ada ini. Bagian-bagian yang penting, misalnya notasi pangkat, ini merupakan bagian-bagian yang penting, bisa kita tandain dengan warna-warna tertentu. Ada juga font kode. Nah, ini seperti coding ya, seperti Bapak Ibu. Sebenarnya nggak usah pakai ini ya. Kalau ini adalah untuk menghapus format. Misalnya, ini kan tadi sudah kita berikan format, ini bisa kita hapus seperti ini. Atau kita kembalikan lagi bisa. Nah, jadi ini adalah beberapa opsi dari teks. Baik, Bapak Ibu, adakah yang bermasalah dengan teksnya sebelum kita lanjut? Kalau misalkan sisipkan notasi matematika bagaimana? Oke, memang Ibu Evia untuk notasi-notasi rumus matematika di dalam Google Sheets ini belum ada add-in khusus. Nah, sehingga untuk soal-soal matematika, rumus-rumus memang harus kita jadikan gambar terlebih dahulu, seperti yang akan kita praktekkan saat ini. Nah, jadi memang ketika kita sudah memilih teks, di dalam ini kita nggak bisa memasukkan gambar, Bapak Ibu ya. Memasukkan gambarnya harus di bawahnya. Nah, makanya ketika di antara dua paragraf ini ada gambar, maka yang kita masukkan teksnya satu paragraf dulu. Setelah itu, kita pilih menu sisipan teks, gambar, kita masukkan gambarnya, baru di bawahnya kita masukkan teks lagi. Seperti yang akan saya contohkan ini. Nah, di sini kan ada serangkaian teks, Bapak Ibu. Namun di bawah sini saya ingin memasukkan sebuah rumus matematika. Nah, karena di Google Sheets ini tidak ada fitur equation-nya, maka kita akan menggunakan gambar. Memang di beberapa website juga yang lainnya nggak semuanya menyediakan untuk menulis rumus. Kita harus menggunakan yang dari luar. Nah, yang paling mudah sih kita menggunakan gambar saja Bapak Ibu. Kita jadikan gambar yang ada di Word-nya, bisa kita screenshot, atau kita crop, dan lain sebagainya. Di bawah sini saya akan masukkan gambar. Maka dari menu sisipkan ini, kita pilih gambar Bapak Ibu. Nah, pilih gambarnya, bisa dari sini mau upload atau mau pilih. Kalau pilih, ini opsinya ada dari drive kita, kalau kita sudah pernah memasukkannya, dari tautan atau link, dari Google Gambar atau Google Foto. Nah, Google Gambar misalnya bilangan berpangkat. Kira-kira ada yang cocok atau tidak? Sepertinya nggak ada yang cocok Bapak Ibu, karena Google Gambar yang ada di sini nggak umum dari semua website Bapak Ibu ya, terbatas yang Google Gambar di sini. Beda dengan penelusuran Google Gambar yang langsung dari Google pencariannya. Nah, makanya kita akan menggunakan gambar-gambar yang kita miliki saja. Oke, kita pilih gambar dan kita akan upload gambar yang ada. Nah, kebetulan saya sudah memiliki gambar yang sudah saya siapkan. Jadi ini saya memiliki rumus-rumus, Bapak Ibu. Dan ini saya jadikan gambar terlebih dahulu. Dan saya simpan dalam format seperti ini.
Ini bisa kita atur tata letaknya dengan cara drag and drop saja. Kita pilih dan kita tarik dan kita lepas. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita atur juga ukurannya, besarnya seberapa, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kan kalau untuk tampilan desktop. Nanti ketika tampilan handphone atau tablet, gambar dan teksnya itu akan menyesuaikan dengan layar yang digunakan oleh pembaca. Oke, Bapak Ibu silakan mempraktekkan untuk memasukkan gambar. Sebagai contoh, Bapak Ibu boleh masukkan gambar dari penelusuran atau gambar apa saja. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin meminta responnya apakah Bapak Ibu ada yang bermasalah atau bahkan sudah berhasil untuk masukkan gambar ke dalam sets-nya. Oke, sepertinya tidak ada yang bermasalah ya Bapak Ibu. Berarti kita akan lanjut. Baik, sudah bisa, sudah siap. Oke, sudah semuanya. Alhamdulillah tidak ada masalah untuk masukkan gambar. Baik, Ibu Sri Widianti, ketinggalannya di bagian mana? Yang sudah kita bahas tadi adalah memasukkan teks dan memasukkan gambar. Atau Bapak Ibu, kita bisa menggunakan blokir konten ini yang ada di sebelah kanan. Kita bisa memilih, ini kan ada gambar, ada teks. Sesuai susunannya seperti apa. Nah, ini sebagai contoh saja, saya akan menambahkan blokir konten yang ini. Nah, maka seperti ini Bapak Ibu, sudah ada layout seperti ini. Nah, di bagian ini kita tinggal masukkan teksnya dan juga keterangannya. Di bagian inilah kita bisa masukkan konten. Baik foto, baik video, bisa kita masukkan. Saya upload. Oke, sepertinya tergeser. Oke, saya refresh dulu ya, Bapak Ibu. Oke, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini tetap bisa kita atur biar gambarnya nampak semuanya. Kita boleh menggunakan menu gambar ini ataupun menggunakan blokir konten ini. Kalau saya lebih suka menggunakan gambar ini Bapak Ibu ya, karena kita bisa modifikasinya. Kalau menggunakan ini ketika kita ada gambar, ada keterangan, boleh menggunakan bagian yang ini. Kalau di gambar ini saya tadi kan sudah lengkap di dalam satu gambar ini. Untuk menghapus tinggal kita klik delete saja. Oke, sepertinya ada Bapak Ibu yang menanyakan ukuran header ya, Bapak Ibu. Ukuran header ini fleksibel Bapak Ibu ya. Karena tampilan saya dengan tampilan Bapak Ibu, kita ukuran layarnya berbeda, maka nanti tampilannya akan berbeda-beda juga. Jadi secara umum sih untuk lebarnya saya gunakan 1280 pixel. Untuk lebar, untuk tingginya kalau nggak salah ini sekitar 400. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Mau bikin 400, 300, atau 500 bisa. Kalau lebarnya secara umum 1280. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. Ini tadi sudah teks dan sudah gambar. Nah, kita akan masukkan teks kembali. Biasanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Teks gambar, teks gambar. Kita masukkan kotak teks lagi. Tinggal kita ketikkan lanjutan materi kita seperti apa. Nah, saya sudah mengetikkan teks lagi seperti ini. Lalu saya akan memasukkan gambar kembali. Kita ulangi langkah yang sama. Kita pilih gambar dan upload gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi ada soal-soal yang matematika, Bapak Ibu. Kita seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita gunakan gambar-gambar yang ada. Kalau rumus kita jadikan gambar. Kita masukkan teks lagi, misalnya pembahasan. Di atas kan contoh soal. Pembahasan, di bawahnya kita ingin memasukkan gambar kembali. Tinggal kita upload gambarnya. Kita masukkan yang gambar yang sudah kita miliki. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu Bapak Ibu. Terpisah Bapak Ibu antara suatu teks gambar. Jadi nggak bisa kita memilih teks, di dalamnya kita masukkan gambar. Jadi harus terpisah-pisah seperti ini. Dan rata-rata di platform-platform website lainnya juga sama Bapak Ibu seperti itu.
Ada Bapak Nurkozin, apa perbedaan tampilan di preview untuk sisipkan teks normal dengan blokir konten? Nah, di preview tampilannya tentu menyesuaikan dari layar yang kita gunakan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di bagian blokir konten ini saya masukkan yang seperti ini. Ketika kita lakukan preview, ketika dibuka menggunakan perangkat laptop seperti ini, ya tampilannya seperti ini, tetap tersusun Bapak Ibu ya, blokir kontennya tadi ada 2 kanan kiri. Nah, teks biasa seperti ini. Dan ketika itu kita akses melalui handphone, maka blokir konten yang tersusun ke samping tadi akan ke bawah. Misalnya tadi ada yang 5 baris ke samping. Kalau di laptop mungkin bisa menjadi 5 baris. Tapi ketika menggunakan handphone, terpisah ke bawah. Tampilannya seperti itu untuk bagian preview-nya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ini materi ya Bapak Ibu, ada materi, ada gambar, dan lain sebagainya. Terus kita menginstruksikan kepada pembaca atau murid kita, di bawahnya saya akan masukkan judul kembali untuk menonton sebuah video. Nah, kita masukkan kotak teks kembali. Silahkan tonton video berikut ini. Jadi instruksinya seperti ini. Tonton video berikut ini. Saya buat rata tengah. Untuk teksnya saya buat judul kecil saja agar lebih besar. Lalu gayanya saya menggunakan banner. Nah, jadi saya sukanya kayak gini Bapak Ibu. Jadi semua halaman itu memiliki format yang sama. Ini tadi judul besar, lalu di bawahnya untuk setiap ada judul-judul kecil saya berikan sebuah banner lagi seperti ini. Agar nampak alur dari website kita. Nah, disinilah kita akan memasukkan video. Nah, kita akan coba untuk menggunakan fitur blokir konten untuk masukkan video. Misalnya saya akan memasukkan 2 buah video. Nah, kita pilih blokir kontennya. Jadi ada 2 kotak seperti ini. Untuk masukkan video Bapak Ibu, sebenarnya di sini sebelah kanan ada menu YouTube ya Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan menu YouTube ini. Tapi dari blokir konten ini ketika kita memilih tanda tambah akan muncul juga YouTube. Nah, tinggal kita pilih YouTube dan kita cari materinya. Misalnya bilangan berpangkat. Kita cari Bapak Ibu. Kita cari kira-kira mana yang tepat ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya pilih salah satu saja. Kita pilih videonya dan kita pilih. Maka sudah masuk video dari YouTube. Untuk mengganti banner, tadi ketika kita sudah memasukkan textbook, di sini Bu, Bapak Ibu ya, ada warna bagian. Nah, kita pilih. Kita bisa menggunakan foto kita sendiri atau memilih foto yang ada dari Google Sheet-nya. Jadi untuk mengatur-ngatur background dari setiap konten yang kita masukkan, kita arahkan saja kursornya dan kita pilih logo tema ini. Maka nanti ada opsi untuk mengganti banner atau background-nya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan satu video lagi Bapak Ibu. Lalu kita pilih upload bisa Bapak Ibu ya, dari Drive bisa, dari YouTube bisa. Kalau dari menu telah di-upload ini merupakan video-video yang kita miliki. Kebetulan ini akun Google-nya sama dengan channel YouTube saya, maka video-video channel YouTube saya semuanya akan muncul di sini. Atau dari penelusuran video. Kalau telah di-upload, ini nggak ada pencariannya Bapak Ibu, memang harus kita scroll ke bawah. Kita cari saja. Dan kita masukkan salah satu video lagi. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bagian di bawah ini boleh kita isi dengan instruksi-instruksi atau kita hapus saja boleh. Jadi walaupun kita menggunakan blokir konten yang sudah ada layout-nya, kita masih bisa menghapusnya agar lebih rapi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, apakah ada yang sudah sampai memasukkan video? Boleh silakan diberikan komentarnya dari kolom chat Zoom. Sudah. Baik, Ibu Meliati sudah bisa diulang. Bagian video ya, Pak Taufik Rahman. Jadi yang saya contohkan tadi kan menggunakan ini Bapak Ibu ya, blokir konten. Nah, mungkin saya akan mencontohkan untuk langsung dari YouTube. Nah, dari menu sisipkan ini kita cari YouTube. Nah, kita pilih
YouTube. Maka akan dialihkan seperti ini. Kita ketikkan kata kuncinya bilangan berpangkat. Kita scroll mana video yang cocok. Misalnya ini dari salah satu channel YouTube. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau dari menu YouTube kan tampilannya kayak gini ya Bapak Ibu ya, bisa kita geser-geser secara manual. Kalau menggunakan blokir konten ini, kita mengikuti format yang ada di sini. Walaupun tentunya ini masih juga bisa kita geser-geser. Jadi itu, video yang kita masukkan bisa dari YouTube. Kalau dari blokir konten tadi, ada opsinya Bapak Ibu ya. Ketika kita klik tanda tambah, bisa ngupload sendiri. Bisa dari Drive atau dari YouTube. Itu bisa. Nah, namun kalau untuk ngupload sendiri, sepertinya kalau video saya belum pernah mencoba Bapak Ibu ya. Sepertinya foto ya, kalau yang upload sendiri. Kalau dari Drive sama dari YouTube itu bisa masukkan video. Oke, ini saya akan hapus. Jadi seperti itu tadi Bapak Ibu cara memasukkan video. Untuk jumlah dari Ibu Subaida yang bisa kita upload, ini nggak ada batasan ya Bapak Ibu ya. Kita dalam satu halaman mau ngupload banyak gambar juga nggak masalah. Memasukkan banyak video yang dari YouTube juga nggak masalah. Kalau untuk perhitungan jumlah size-nya yang ada di Google Sites ini saya belum pernah mencoba gitu ya. Apakah itu akan memakan dari kapasitas Google Drive kita atau tidak. Kalau menurut saya itu akan tetap memakan ya. Kalau dari YouTube kan ngambil dari luar, maka size-nya nggak nambah. Kalau dari gambar yang kita masukkan semakin banyak, maka size dari Google Drive kita, dari sets tersebut kan akan semakin besar, sehingga akan memakan bagian dari kapasitas dari ruang penyimpanan Google Drive kita. Kita akan lihat dari Google Drive kita. Kemarin saya membuat folder sets. Saya cari saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita lihat tampilkan lokasi file. Oke. Jadi memang ini akan masuk ya Bapak Ibu ya, size-nya. Dari yang kita masukkan gambar-gambarnya, ini akan menjadi ada size tertentunya. Kita lihat di rincian. Nah, jadi nanti akan ada di sini Bapak Ibu ya, ukurannya berapa-berapanya. Tapi nggak besar ya Bapak Ibu ya. Nanti ini akan mempengaruhi dari lokasi penyimpanan Google Drive kita. Jadi batasannya seperti itu saja. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu. Sudah sampai ke dalam video ya Bapak Ibu. Untuk Ibu Puji mungkin ini tadi Ibu memilihnya yang ini ya Ibu ya. Blokir konten yang ini mungkin ya. Nah, ketika kita memilih blokir konten yang ini, ya di sini yang kita ketikkan hanya teks Ibu. Nah, jadi kita menggunakan blokir konten yang lain. Misalnya yang dua seperti ini, yang ada dua kotaknya. Kedua-duanya bisa kita masukkan videonya. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi beberapa yang sudah kita masukkan, teks, foto, video. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan salah satu fitur dari Google. Kan di sini ada Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet. Mungkin saya akan masukkan Google Slide saja. Biasanya kalau Bapak Ibu punya presentasi, kalau membuatnya dari Google Slide, ya langsung ada di Google Drive-nya. Kalau Bapak Ibu punyanya PowerPoint, Bapak Ibu upload dulu ke dalam Google Drive-nya. Saya akan copy saja Bapak Ibu biar cepat. Nah, di sini ada duplikasi. Ini ada dua judulnya, saya tarik saja ke bawah. Nah, misalnya silakan pelajari presentasi berikut ini. Nah, kita di bawah sini, kita dari menu sisipkan akan memasukkan Google Slide. Nah, ini enggak saya praktekkan semua Bapak Ibu ya, kita praktekkan beberapa saja. Oke. Google Slide maka akan terkoneksi dengan Google Drive kita. Kita pernah nggak membuat presentasi tentang bilangan berpangkat ini? Kalau nggak pernah, ya kita buat dulu. Kalau kita sudah memilikinya, tinggal kita cari. Mungkin ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Saya akan memasukkan salah satu saja, misalnya yang ini. Salah satu presentasi, dan kita klik sisipkan.
Nah, ini tinggal kita atur tata letaknya. Nah, ini kan, oh ternyata ini isinya cuma satu Bapak Ibu. Jadi kalau isinya banyak, nanti ini bisa digeser-geser. Saya cari yang isinya banyak. Google Slide. Nah, ini saja persamaan garis lurus ini. Sebenarnya nggak sesuai, tapi nggak masalah Bapak Ibu ya, untuk sebagai contohnya. Nah, ini kan isinya ada beberapa. Jadi nanti bisa digeser-geser oleh audiens kita. Kita preview. Tampilan desktop saja. Nah, di bagian ini bisa digeser-geser. Jadi mereka akan menggunakan slide ini secara mandiri untuk menggeser-geser, untuk memahami materi dalam slide tersebut. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, beberapa contohnya. Lalu, kira-kira Bapak Ibu yang dibutuhkan dalam sebuah slide, itu apa lagi Bapak Ibu? Selain ada teks, ada video, ada foto, ada presentasi seperti ini. Nah, kebetulan dia ada pertanyaan dari Ibu Mufidah, berarti terkoneksi langsung dengan aplikasi bawaan Google. Iya, betul Ibu Mufidah. Ini terkoneksi dengan Google semuanya. Yang penting akunnya sama. Ketika kita akun yang sama saat membuat Google Sheet, maka semua yang ada di Google Drive itu bisa kita masukkan ke dalam ini, termasuk Google Form, ya Bapak Ibu. Nah, misalnya yang selanjutnya saya akan memasukkan Google Form. Setelah pelajari materi, berarti kerjakan soal berikut ini. Kerjakan soal berikut ini. Untuk Google Formulir, pilihannya ada di sini ya Bapak Ibu. Ini ada formulir, bisa kita pilih. Maka akan mengambil dari yang ada di Google Drive kita. Saya akan milih coba salah satu saja. Nah, misalnya ini Bapak Ibu kita pilih. Maka nanti akan muncul di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi langsung tampilan soalnya muncul tanpa dalam bentuk link Bapak Ibu ya. Nah, misalnya dalam bentuk link pun bisa kita nanti membuatnya menggunakan tombol-tombol. Nah, jadi langsung mengerjakan di sini. Nah, ini ketika kita preview, kalau audiens kita kan nanti tentunya banyak menggunakan handphone misalnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Videonya tersusun ke bawah, presentasinya seperti ini. Nah, Google formulirnya seperti ini. Bisa mereka kerjakan secara langsung. Jadi kalau saya membuat sebuah di website ini kayak gitu, Ibu. Dari judulnya, materinya, videonya di situlah, terus materi-materinya di situ, ngerjakan soalnya di situ. Jadi dalam satu halaman, siswa kita nggak bolak-balik ke halaman yang lain. Boleh juga misalnya mau dipisah bisa juga, materi sendiri, ujian sendiri, atau yang lainnya sendiri boleh. Misalnya di awal pembelajaran kita ingin menambahkan link absensi, boleh juga kita bisa membuat Google formulirnya juga di awal. Nah, Bapak Ibu, di sini sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu menu-menu yang lainnya yang bisa kita masukkan. Nah, misalnya ini yang pertama, kita akan bahas secara singkat fitur-fitur yang ada di sini. Ini adalah grup yang dapat diciutkan. Grup yang dapat diciutkan ini nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada judul besar, nanti di dalamnya ada teks yang tersembunyi. Oke, misalnya saya contohkan ini saja misalnya. Bilangan berpangkat positif. Isinya yang ini. Atau ini dijadikan tujuan pembelajaran di atas, boleh juga. Oke, saya rubah misalnya. Tujuan pembelajaran saja. Nah, ketika kita preview, nah munculnya kayak gini ya Bapak Ibu. Ini bisa dimasukkan, disembunyikan. Ini harusnya bisa ya Bapak Ibu. Sepertinya ini harusnya tersembunyi tadi. Oke. Kita ulang coba. Oh, di sebelah sini ya Bapak Ibu ya, di bawahnya. Ketika kita preview, saya tujuan pembelajaran.
Nah, diklik dulu tanda luaskan ini, baru muncul isinya. Bisa disembunyikan seperti ini. Ini bisa kita geser ya Bapak Ibu ke atas. Kita gesernya pakai ini Bapak Ibu. Di bagian kiri ini, nah kita geser. Tujuan pembelajaran dulu di atas boleh. Atau daftar isi, bisa juga Bapak Ibu. Kita akan menambahkan daftar isi di bawah tujuan pembelajaran. Kita pilih daftar isi. Nah, daftar isi ini Bapak Ibu akan diambil secara otomatis dari sini Bapak Ibu. Bagian-bagian yang kita berikan format teksnya tadi. Misalnya ini judul, bilangan berpangkat. Terus dalamnya ada tujuan pembelajaran. Misalnya judul kecil. Nah, ini akan masuk ke dalam daftar isinya. Lalu di bagiannya ada bilangan berpangkat positif. Tadi ada judul kecil juga. Nah, ini kan tadi kita atur bagian-bagian ini sebagai judul. Maka semua itu akan masuk secara otomatis ke dalam daftar isinya. Itu pentingnya kita mengatur dalam satu halaman ada judul besar, judul kecil, subjudul. Karena semuanya nanti akan masuk di dalam daftar isi ini. Nah, ketika nanti murid kita misalnya mengklik daftar isi ini, di bagian kerjakan soal, maka nanti akan dialihkan langsung ke bawah di bagian soal tersebut. Itu untuk daftar isinya. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi sampai ke daftar isi. Terus ini ada tombol. Nah, boleh juga Bapak Ibu ya menggunakan tombol ini. Tombol, nama tombolnya apa misalnya? Isi atau daftar hadir. Nah, tautannya di sini adalah bisa berupa ini Bapak Ibu ya. Bisa berupa halaman atau bisa link Google Formulir misalnya. Nah, ini sebagai contoh saya masukkan ujian saja. Berarti nanti ketika mengeklik link tersebut, tombol tersebut akan dialihkan ke dalam halaman ujian, di halaman yang sudah pernah kita buat. Kalau ini kita masukkan link Google Formulir, ya mereka akan dialihkan ke halaman Google Formulir tersebut untuk mengisi daftar hadir. Nah, ini tombol Bapak Ibu. Kalau ini sebenarnya pengaturan-pengaturan saja, pemisah teks. Nah, biar ada pemisah-pemisah seperti ini. Pengaturan spasi, ini bisa untuk pemisah Bapak Ibu. Misalnya antara satu paragraf dengan paragraf lainnya ingin kita berikan spasi, jarak, itu bisa. Oke, saya hapus bagian-bagian yang kiranya tidak perlu, ini sebagai contoh saja. Lalu di sini ada link media sosial. Misalnya di bagian bawah, kita ingin masukkan link media sosial kita. Nah, tinggal kita masukkan saja. Gambarnya misalnya gambar YouTube, linknya apa? Saya contoh saja, pilih misalnya. Dari Google Gambar. YouTube. Nah, logonya bisa kita pilih. Linknya apa misalnya? youtube.com, channel saya misalnya. Nah, kita masukkan beberapa, bisa ya Bapak Ibu ya. Karena nanti akan ada link media sosial seperti ini. Sepertinya kan sekarang untuk media sosial itu nggak pernah ketinggalan ya Bapak Ibu. Ini bisa kita atur. Persegi, lingkaran, atau struktur, nah, warnanya apa, hitam dan lain sebagainya, ini bisa kita atur. Karena ini cuma satu, maka nggak begitu nampak perubahannya. Nah, ini untuk link media sosial. Kita juga bisa menambahkan ya Bapak Ibu, placeholder. Placeholder ini sebenarnya mirip dengan blokir konten ini. Tapi ini cuma satu kayak gini Bapak Ibu. Nah, kalau di blokir konten kan terbatas, cuma ada 6 nih opsinya. Kita bisa menggunakan placeholder ini untuk mengaturnya, mau berapa yang kita masukkan di sini. Mau banyak, kita kecilkan dulu. Nah, misalnya mau banyak dalam satu baris ini, bisa kita kecilkan dulu. Nanti kita tambahkan misalnya sampai 7, sampai 8 itu bisa menggunakan placeholder. Kalau kalender, ini terhubung dengan Google Calendar. Kalau peta ya dengan peta, kita lihat peta. Nah, lokasi misalnya. Misalnya Jambi. Gitu. Nah, akan muncul. Kita pilih. Ini untuk peta biasanya kita masukkan dalam profil kita saja Bapak Ibu, atau profil sekolah bisa juga. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Dan bagian-bagian yang lainnya ini bisa kita
coba ya Bapak Ibu kita masukkan. Nah, terus Bapak Ibu, bagian satu lagi ini adalah bagian sematkan. Di bagian sematkan ini kita bisa menyematkan konten-konten yang nggak ada di Google Bapak Ibu misalnya gitu ya. Yang nggak ada di Google, misalnya dari konten-konten yang lainnya di luar Google ingin kita masukkan. Saya akan coba melihat, oke, misalnya ini Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh website yang pernah saya buat. Ini khusus untuk materi matematika kelas 9. Kan ada materi-materi. Nah, sepertinya contohnya adalah perpustakaan ini Bapak Ibu. Nah, ini kan nggak ada ya Bapak Ibu ya di dalam Google Sheet ini dari luar. Ini saya menggunakan Flip HTML5 untuk membuat perpustakaan ini. Nah, untuk membuatnya saya nggak mengajarkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa browsing nanti membuat perpustakaan digital Flip HTML5. Nah, nanti ada kode sematkan. Jadi kita untuk menyematkannya kita bisa menggunakan kode semat. Misalnya akan saya masukkan ke dalam salah satu halaman di dalam Google Sheet saya ini. Misalnya saya tambah satu lagi, perpustakaan. Nah, ini kan merupakan fitur yang ada di luar Google Sheets, perpustakaan ini. Saya akan memasukkannya melalui kode sematkan ini, Bapak Ibu. Nah, kode sematkannya ini bisa merupakan URL atau kode semat. Jadi kalau Bapak Ibu punya linknya bisa langsung pasti di sini. Kalau yang saya gunakan tadi adalah kode semat. Nah, jadi opsinya dua itu. Oke, maka tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Tinggal kita atur saja ukuran besarnya. Ini salah satu contoh saja memasukkan salah satu konten yang di luar Google, Bapak Ibu. Contohnya dari Flip 5 HTML. Kita bisa masukkan konten-konten yang lainnya. Bapak Ibu di luar punya apa gitu ya. Misalnya perpustakaan digital ini, atau misalnya ini contohnya di sini forum diskusi. Ini kode semat juga Bapak Ibu ya. Ngambil dari luar. Ini ngambil dari mana ini ya? cbox.ws. Nah, ini dari situ mengambilnya. Kalau perpustakaan dari Flip 5 HTML. Ini latihan seperti ini, link ya Bapak Ibu. Ini gambar yang diberikan link. Jadi ketika kita mengupload sebuah gambar, itu bisa kita berikan linknya. Saya gambar yang kita masukkan ini. Nah, ini bisa kita beri link Bapak Ibu ya, sisipkan link. Mau diarahkan kemana? Ke halaman di Google Sheet ini atau link keluar Google Sheet ini. Tinggal kita ketikkan saja linknya di sini apa. Seperti itu. Dan juga masih banyak yang lainnya Bapak Ibu ya. Ada evaluasi, ada kehadiran, ada nilai. Nah, kalau ini membuatnya dari luar Google Sheets. Nah, Bapak Ibu, itu tadi beberapa yang sudah kita praktekkan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mengeksplor menu sisipkan ini. Kira-kira di bagian menu sisipkan ini, bagian mana yang perlu bagi Bapak Ibu ya, yang kiranya dibutuhkan. Tapi secara umum yang dibutuhkan itu teks, gambar, video, bikin presentasi seperti ini tadi, opsional, juga evaluasi. Kalau di sini kita pakai Google Formulir. Kalau dari sumber lain pakai kode SMART tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau Google Formulir sudah terintegrasi. Nanti misalnya ingin memasukkan nilainya. Untuk memasukkan nilainya kita bisa menggunakan Google Spreadsheet ya Bapak Ibu. Oke, mungkin satu lagi Google Spreadsheet di bagian buku nilai misalnya. Nah, kita pilih Spreadsheet. Semoga ada. Nah, ini ada salah satu buku nilai saya, tinggal kita sisipkan. Jadi nanti ini bisa dilihat oleh siswa kita, nilai mereka berapa-berapa seperti ini ya, Bapak Ibu. Ada nama, ini membuatnya di Google Spreadsheet. Kalau Bapak Ibu membuatnya di Excel, di-upload dulu ke dalam Google Drive-nya. Nah, jadi banyak sekali, sangat fleksibel Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan, kita masukkan ke dalam Google Sheets ini. Nah, jadi secara umum yang sudah kita bahas hari ini tadi Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mempraktekkan untuk memasukkan konten-konten ke dalam Google Sheets kita. Mulai dari memasukkan teks, lalu tadi kita memasukkan gambar,
Lalu kita tadi memasukkan video juga Bapak Ibu ya. Tadi contohnya dari blokir konten ataupun langsung menggunakan YouTube ini. Lalu masukkan presentasi berupa Google Slide. Kalau Bapak Ibu punya PPT, PowerPoint, upload dulu ke dalam Google Drive-nya. Lalu ada Google Formulir sebagai evaluasinya di dalam website ini. Nah, yang penting Bapak Ibu diisi dulu Google Sheets-nya secara lengkap, dan nantinya di pertemuan besok, kalau kita sudah memiliki Google Sheets yang lengkap, itu akan bisa kita buat pengembangannya menjadi aplikasi Android. Kalau ini kan diaksesnya nanti melalui link ya Bapak Ibu ya, melalui link. Kalau pakai aplikasi Android kan itu akan terinstall di handphone mereka, nanti ada logonya, bisa membukanya lewat aplikasi Android. Itu kan akan menjadi lebih keren, lebih profesional seperti Bapak Ibu. Dan akan menjadi lebih nilai jualnya dibandingkan sebuah website biasa diakses melalui link. Padahal itu basicnya adalah website, tapi bisa kita modif menjadi aplikasi Android. Sangat banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi seperti itu Bapak Ibu ya, yang aplikasi tapi dalamnya terkoneksi dengan website-website tertentu. Jadi konten yang di websitenya update, maka di aplikasinya juga akan update. Di aplikasinya cukup satu, kita mengupdate kontennya di websitenya saja, nanti akan masuk. Nah, untuk hal itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Untuk di pertemuan yang kedua ini kita tadi fokus saja ke dalam pengisian kontennya. Nah, kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya, ke dalam sesi diskusi. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Sakila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nanang atas penjelasan materinya. Tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan tentang mengisi konten Google Sites. Sekarang kita akan membuka sesi diskusi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan mohon maaf, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Zoom Meeting, fitur Zoom Meeting, bisa raise hand jika ingin bertanya, atau Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat. Nanti kami akan membacanya dan langsung dijawab oleh Bapak Nanang. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Fatmawati, SPD. Silakan Bapak, mohon maaf Ibu Fatma, untuk menghidupkan audionya jika ingin bertanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang diberikan untuk malam kedua ini. Sangat banyak sekali manfaatnya kalau menurut saya. Tetapi ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah ketika kita misalnya menggunakan halaman pertama, misalnya kita bisa, adakah batasan yang kita bisa masukkan? Artinya, misalnya kan ini banyak sekali kalau misalnya kita masukkan materi itu kan misalnya, khususnya saya misalnya biologi, itu ada berlembar-lembar materi yang harus dimasukkan dalam satu halaman misalnya di Google Site. Apakah tidak ada batasan lembaran atau halamannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kembali lagi, kalau materi biologi kan banyak. Apakah misalnya satu website itu bisa kita masukkan untuk semua materi yang ada, baik di kelas 10, kalau misalnya kan saya SMK, di kelas 10, 11, dan 12, ataukah misalnya kita membuat satu web untuk kelas 10 karena materinya yang lumayan banyak, kemudian satu web untuk kelas 11, dan seterusnya. Terima kasih. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini saling berhubungan ya, dua pertanyaan itu mungkin saya akan menjawab secara beruntun. Jadi di dalam sebuah halaman website, memang banyak sekali yang bisa kita masukkan. Kalau misalnya materi Ibu Fatma tadi dalam materi biologi, ingin masukkan, misalnya satu materi terlalu panjang, itu bisa-bisa saja Ibu, jadi nggak masalah. Misalnya teksnya panjang, itu kan tetap satu halaman ya Ibu ya, tetap satu halaman ke bawah, tapi kan panjang sekali. Saya mau satu bab langsung, sebenarnya bisa-bisa saja Ibu, tapi menjadi sangat panjang sekali. Mungkin agar lebih bagusnya dipisah menjadi beberapa tujuan pembelajaran saja, menjadi beberapa sub halaman. Misalnya kelas 10,
bab 1 apa gitu ya halamannya. Nah, di dalam bab 1 tersebut kita tambahkan subhalaman. Itu menjadi lebih enak terbacaannya. Kalau ditanya bisa atau enggaknya, itu bisa saja, Ibu. Mau panjang ke bawah, itu bisa saja. Namun kan dari segi efisiensi keterbacaan, karena dalam memahami satu materi kan enaknya per tujuan pembelajaran. Kalau menurut saya itu lebih enak kita pisah-pisah saja per tujuan pembelajarannya, agar dari pembacanya juga lebih enak gitu untuk memahami dari isi materi kita. Kalau cuma panjang ke bawah, itu kan bagi pembaca kurang maksimal untuk melihatnya. Nah, kalau bisanya bisa Ibu ya, masukkan gambar, masukkan teksnya yang panjang itu bisa. Nah, karena tadi ini kan tersimpannya ke dalam Google Drive. Walaupun memang kalau cuma teks sama gambar itu nggak terlalu besar Ibu ya, size-nya itu nggak terlalu besar. Jadi untuk kapasitas penyimpanan Google Drive kita itu masih sangat longgar sekali, 15 GB. Bahkan kalau di website-website tertentu dari platform-platform lain yang berbayar itu kita cuma disediakan mungkin cuma 1 GB Ibu untuk website. Itu aja biayanya sudah cukup besar untuk penyimpanan 1 GB tersebut. Nah, jadi kalau dari Google Sheet ini mau banyak tetap bisa Ibu. Nah, jadi tapi tergantung dari efektivitas enggak sih, efektif enggak kalau semuanya kita masukkan. Kalau Ibu membuatnya untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 semuanya dalam satu website itu masih bisa Ibu, masih tercover. Sudah banyak sekali contoh-contohnya website-website yang semua 3 tingkatan tersebut dibuat dalam satu website. Itu masih tercover. Nggak perlu buat kelas 10 sendiri, kelas 11 sendiri, kelas 12 sendiri, nggak perlu. Tapi kalau misalnya mau dipisah juga nggak masalah, itu opsional. Jadi seperti itu jawabannya Ibu Fatmawati. Saya kembalikan ke Mbak Sakila. Bagaimana Ibu Fatmawati? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik Ibu, sama-sama. Ada Bapak Taufikur Rahman yang raise hand, Pak. Silakan Bapak Taufik menghidupkan audionya jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nanang, terima kasih atas materi malam ini. Tadi agak terlambat saya gabung Mas Nanang. Iya Pak. Jadi ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana kalau misalkan kita menautkan link YouTube tadi di halaman site Google tadi, terus kita minta siswa kita langsung menanggapi gitu Mas Nanang, dari apa konten YouTube yang dia tonton, bagaimana caranya Mas Nanang? Terus yang kedua, masalah pembagian judul tadi Mas Nanang, belum saya lihat karena terlambat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Taufikur Rahman. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, menginginkan adanya interaksi gitu ya Pak ya. Adanya interaksi dalam sebuah website. Memang kalau secara umum dari website-website yang ada, itu adanya interaksinya cuma satu arah. Mereka hanya sebagai pembacanya saja gitu ya. Tapi kita bisa manfaatkan fitur-fitur yang ada di Google Sheet ini. Misalnya setelah menonton video, misalnya di video ini. Kita inginkan adanya sebuah kolom ya Bapak ya. Tapi kalau di website itu kan nggak langsung kolomnya muncul di sini Bapak Ibu ya. Ini kalau di fitur-fitur yang ada di dalam Google Sheet ini nggak ada yang fitur seperti itu, siswa nanti mengetikkan munculnya di bawah nggak ada. Tetap kita harus menggunakan platform yang lain gitu. Atau kita menggunakan Google Formulir bisa juga. Jadi setelah ini di bagian bawah ini kita tambahkan teks baru misalnya. Silakan isi ringkasan video tersebut ke dalam formulir ini. Nah, jadi salah satu solusinya seperti itu. Jadi kita berikan link ke dalam Google Formulir, misalnya pakai tombol. Nah, kita tambahkan tombol, misalnya ringkasan video. Nah, kita masukkan link Google Formulirnya yang kita buat secara manual pakai Google Formulir. Ya, kita buat di Google Formulirnya, Google Form. Kita buat baru misalnya. Ini saya buat contoh ringkasnya saja. Hanya ringkasan video 1.
pertanyaannya nama. Terus pertanyaan yang keduanya ringkasannya apa? Misalnya uraian yang panjang, paragraf. Oke. Nah, link inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam Google Sheets kita tadi. Seperti ini. Jadi salah satu alternatifnya seperti itu Bapak ya. Jadi kita menggunakan Google Formulir. Kalau langsung tertulis di sini nggak bisa. Atau kalau dari contoh video set tadi saya yang lain ini, nah yang ini, misalnya forum diskusi ini. Tapi ini dari luar Google Formulir. Ini saya lihat dulu, saya membuatnya dari www.cibox.bs. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut. Linknya coba saya pastikan ke dalam chat Zoom. Nanti ini pakai kode SMART, pakai menggunakan kode SMART ini. Ini saya kopikan, misalnya kode SMART-nya yang saya dapatkan dari Cibox tersebut. Ini tadi yang pertama pakai link Google Formulir. Yang sekarang saya akan masukkan kode SMART kode, paste. Nah, seperti ini. Mereka nanti akan berinteraksi di sini misalnya. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan muncul nih, mereka bisa mengetikkan nama, terus tapi semuanya muncul, nggak satu persatu. Kalau mau satu persatu ya pakai Google Formulir atau pakai Padlet dan lain sebagainya. Padlet itu bisa juga, kode SMART-nya ada juga Padlet-nya. Kalau Padlet satu-satu muncul itu bisa. Jadi memang kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google Sheets ini atau dari luar yang kira-kira bisa untuk membuat interaktif dalam Google Sheets kita. Jadi yang pertama seperti itu ya Pak. Lalu yang kedua tadi masalah judul-judul ini ya Pak Taufikur Rahman. Nah, ketika kita menyusun sebuah teks ke dalam Google Sheets kita, bagian pertama tentunya ada judul. Nah, judul ini sebenarnya sama Bapak, dari kotak teks ini kita ganti saja formatnya sebagai apa? Sebagai judul. Nah, tujuan pembelajaran kotak teks juga kita jadikan sebagai judul kecil misalnya. Nah, di dalam ini, dalam teks kita blok saja bagian-bagian yang ingin kita jadikan judul atau misalnya subjudul di bawahnya. Nah, jadi caranya cuma seperti itu, kita masukkan teks seperti biasa, tinggal kita atur teks ini sebagai apa. Kalau paragraf ini normal. Kalau paragraf yang ini teks normal. Jadi pengaturan-pengaturan seperti itu yang penting. Untuk memberikan judul, judul kecil, subjudul. Nanti gunanya ini akan masuk ke dalam daftar isi. Ketika kita klik daftar isi, maka akan muncul daftar isi secara otomatis yang mengambil dari pengaturan teks yang kita buat judul, subjudul, sampai ke bawah tadi. Ini kalau kita preview, nah seperti ini. Ini bisa diklik kalau di tampilan itunya Bapak Ibu ya. Di tampilan ini kan tampilan preview nggak terklik. Nah, ini tadi yang bagian interaktifnya. Nah, seperti ini. Atau pakai link, bisa juga link Padlet, atau link Google Formulir, dan lain sebagainya. Bisa kita integrasikan. Nah, seperti itu Pak Taufikur Rahman yang bisa saya terangkan dari pertanyaan Bapak. Saya kembalikan Mbak Sakila. Bagaimana Pak Taufik? Bisa ditanggapi apakah sudah jelas? Jelas Bu. Untuk anunya Mas, apa namanya? Untuk gambar tadi kan ada gambar tadi di judulnya. Bagaimana Mas? Oh ya. Ya. Terima kasih Mas. Tinggal itu aja satu. Oke, baik Pak. Misalnya di bagian ini saya hapus dulu lah misalnya. Kerjakan soal berikut ini. Ini saya copy biar cepat nanti. Ini saya hapus. Nah, misalnya saya habis masukkan presentasi. Setelah itu saya ingin memasukkan judul yang isinya kerjakan soal berikut ini. Tetap Pak, kita berangkatnya dari kotak teks ini. Nah, terus di kotak teks ini kan di sebelah kiri ada opsi hapus, duplikat, atau warna bagian. Nah, warna bagian ini bisa kita pilih mau standar kayak gini, atau yang berwarna, atau kita pakai gambar. Gambarnya bisa kita pilih dari galeri yang ada, seperti ini, atau kita mengupload gambar sendiri. Kalau yang saya contohkan gambar-gambar yang ada tadi itu saya upload sendiri.
Ini saya mendesainnya di Canva. Ini kemarin sudah saya share ya Bapak Ibu di WA. Nah, untuk resolusinya nanti bisa menyesuaikan. Ini bebas, fleksibel untuk resolusinya. Begitu ya Pak Taufik Rahman. Bagaimana Bapak Taufik? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jelas sekali, Pak Nana. Oke, baik Pak. Terima kasih kembali. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau menulis di kolom chat jika terkendala sinyal. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya, Mbak Langsung Sakila. saja Pak, silakan. Oke, ini ada dari Ibu Dina Kurniasari. Pak, kalau siswa kita mau suruh buka Google Sheets kita linknya dari ambil mana? Oke, jadi ketika kita sudah selesai membuat sebuah website, tentunya ini belum bisa diakses oleh orang lain. Nah, untuk mengakseskannya, perlu kita publikasikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu publikasikan. Kita pilih publikasikan, maka di sini ada alamat webnya apa. Nanti awalnya kayak gini, http://sites.google.com view alamat webnya apa. Misalnya MTK-ku misalnya. Atau ini sudah pernah digunakan oleh orang lain. Nah, seperti ini. Jadi kita cari alamat web yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Maka nanti alamat web kita akan menjadi sites.google.com view MTK-ku seperti ini. Nah, ini bisa kita copy dan kita bagikan kepada murid kita. Sebelumnya kita publikasikan terlebih dahulu. Nah, di menu publikasikan, di sini ada menu lihat situs yang dipublikasikan. Maka akan muncul. Nah, link inilah yang kita bagikan. Ini kan otomatis ke halaman bilangan berpangkat. Kalau link utamanya sampai sini saja, MTK-ku tadi. Link inilah nanti yang akan kita bagikan kepada murid kita. Ini saya coba bagikan. Oh, belum saya share ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf. Oke. Mungkin saya ulangi secara singkat. Jadi ketika kita sudah selesai, maka di menu publikasi nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali, ini saya batalkan dulu mungkin publikasinya. Tadi nggak muncul share screen-nya. Oke. Kita klik publikasi dan kita di sini memasukkan alamat webnya Bapak Ibu. Nah, ketika alamat webnya sudah kita masukkan, maka kita akan mendapatkan sebuah domain yaitu sites.google.com view MTK-ku. Nah, ini kita klik publikasi. Lalu kita lihat lagi opsinya, lihat situs yang dipublikasikan. Nah, oke, ini sepertinya. Nah, link inilah yang di atas ini Bapak Ibu ya, yang kita bagikan. Kalau secara pendeknya cuma sampai sini Bapak Ibu. sites.google.com view MTK-ku, sampai situ saja. Nah, di sini kita bisa melihat ke halaman-halaman yang lainnya. Nah, seperti ini. Menu ujian, buku nilai, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat. Ketika kita melakukan perubahan, misalnya kita ada menghapus atau menambahkan halaman, itu belum muncul Bapak Ibu ya di link yang kita bagikan kepada siswa. Untuk memunculkannya, kita klik publikasikan lagi. Maka akan ada draft dan yang sudah terpublikasi. Jadi update-nya di mana? Misalnya tadi saya menghapus tujuan pembelajaran. Ini perlu kita publikasikan lagi. Nah, ketika itu sudah kita publikasikan, baru update yang kita edit di website kita akan muncul di link yang sudah kita bagikan tadi. Kalau selama kita melakukan perubahan, belum kita klik publikasikan lagi, itu nggak akan muncul perubahannya. Kita menunggu, kita publikasikan dulu. Nah, di sini ada opsinya. Kalau kita ingin membatalkannya, biar nggak bisa diakses lagi, kita klik batalkan publikasi. Maka akan hilang. Nggak ada lagi link yang kita bagikan tadi, udah nggak bisa lagi diakses oleh murid kita. Jadi seperti itu cara kerjanya. Harus kita publikasikan terlebih dahulu.
Ini ada Bapak Taufik Roman, kalau bisa nanti Pak Nanang bisa bagikan link web yang sudah jadi. Oke, saya akan bagikan ke grup WA saja ya Bapak Ibu, kalau di sini nanti tutup kan hilang. Saya akan bagikan beberapa contoh yang ada. Oke, ini ada dari Ibu Mufidah, kaurosel gambar. Oh ya, tadi belum terbahas ya Ibu. Kaurosel gambar itu sebuah kotak yang isinya nanti banyak gambar. Yang isinya banyak gambar. Misalnya ini di Google Sheet saya yang lain. Nah, ini saya menggunakan carousel gambar. Carousel gambar ini kita bisa memasukkan banyak gambar. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi satu kotak isinya banyak gambar. Jadi seperti gambar bergerak atau seperti slide berjalan. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan kalau kita memiliki materi-materi dalam bentuk PPT misalnya. Kita masukkannya, kita jadikan gambar dulu semua slide-nya. Kita masukkan pakai carousel gambar seperti ini. Jadi seperti gambar berjalan. Bisa digerakkan manual, dan juga bisa bergerak sendiri. Itu fungsi dari carousel gambar. Lalu ada Ibu Mufidah, apakah bisa menyematkan game seperti Quizzes atau Word Wall dan lain sebagainya? Bisa Ibu ya, dengan menggunakan kode semat tadi bisa. Atau linknya saja. Linknya saja kita masukkan. Kalau kita main Quizzes kan ada link yang bisa dibagikan. Nah itu linknya kita copy, kita buatkan tombol. Seperti yang saya contohkan tadi, masukkan Google formulir tadi. Nah seperti itu, kita bisa masukkan link. Jadi terkoneksi dengan di luar Google Sheet bisa, yang penting ada linknya atau ada kode sematkan. Kalau kode semat berarti nanti tampilannya langsung muncul di Google Sheets. Kalau link berarti ketika memencet link tersebut kita dialihkan ke dalam URL tersebut kemana arahnya. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan mengetikkan jika ada yang terlewat di atas boleh diketikkan kembali. Nah, ini ada dari Ibu Susi, pengembangan website pembelajaran ini dicontohkan memanjang ke bawah. Apakah bisa didesain tidak ke bawah, tetapi didesain menjadi beberapa halaman dengan menambah button link di setiap halaman untuk link ke halaman berikutnya? Oke, bisa. Tergantung kebutuhan kita, Ibu. Ya, misalnya materi kita cukup panjang. Jadi misalnya bagian pertama itu materinya saja. Ketika mereka mau menonton video atau menonton presentasi atau mengerjakan soal, mereka harus ke halaman selanjutnya, itu bisa. Kita bisa manfaatkan fitur tombol. Nah, di sini tadi kan di bagian menu sisipkan ada fitur tombol yang tadi juga sudah saya contohkan. Misalnya habis materi. Ini maunya soalnya di bagian yang lain. Soalnya di bagian yang lain kita buat halaman sendiri tentang halaman ujian. Nah, jadi ke halaman-halaman yang lain. Ini kalau nggak mau kita munculkan di sini bisa kita atur, sembunyikan dari navigasi. Tapi tetap ada di dalam halaman dari Google Sheet kita ada. Nah, untuk menggunakannya kita tambahkan saja tombol. Halaman misalnya tadi bilang berpangkat. Di paling bawah kita arahkan ke halaman selanjutnya. Kita menggunakan fitur tombol ini. Misalnya ujian contohnya. Nah, tautannya, maka kita klik tautan, kita pilih mau pakai halaman atau pakai link. Kalau pakai halaman tinggal kita pilih halamannya mana. Nah, nanti ketika ini kita dipilih oleh murid kita, nanti akan dialihkan ke bagian halaman ujian tadi. Contohnya seperti ini. Pakai tombol. Nah, akan masuk ke halaman ujian seperti ini. Jadi bisa kita atur secara fleksibel bagaimana bentuknya, memanjang ke bawah atau pakai tombol-tombol ke halaman-halaman selanjutnya. Itu bisa kita atur. Untuk bikin seperti daftar isi tujuan pembelajaran yang bisa diklik tadi bagaimana? Oke. Untuk tujuan pembelajaran tadi saya menggunakan grup yang dapat diciptakan, Ibu. Grup yang dapat diciptakan itu ketika ada teks untuk melihat isinya harus diklik dulu. Tadi pakai ini, grup yang dapat diciptakan. Kalau daftar isi langsung pakai daftar isi ini. Itu akan otomatis
membuat daftar isinya. Oke, saya coba perlihatkan tadi. Nah, daftar isi ini akan otomatis. Saya hapus dulu. Lalu saya sisipkan, misalnya di bagian bilang berpangkat ini mau saya sisipkan daftar isi. Maka akan otomatis mengambilnya dari teks yang kita atur sebagai judul, subjudul, atau judul kecil ini. Nah, itu kita sesuaikan dari situ. Nah, ada Bapak Nurkozin, kalau untuk konten-konten seperti rumus, font Arab, itu tetap dari luar Bapak Ibu ya, atau menggunakan gambar seperti tadi saya masukkan rumus pakai gambar. Karena kalau kita lihat font yang ada di sini itu terbatas Bapak Ibu. Hanya ini saja font-fontnya, font lainnya coba kita jelajahin. Nah, sepertinya saya kalau untuk tulisan Arab belum pernah mencoba. Biasanya menggunakan font apa, kalau di keyboard itu kan kita bisa mengaturnya. Untuk mengetik Arab, bisa kita pengaturan bahasanya pakai bahasa yang Arab. Nah, kalau di sini saya belum menemukan. Kalau menurut saya sih sepertinya tidak bisa. Sama seperti rumus tadi, nggak ada equation-nya, tetap kita harus menjadikannya dalam gambar-gambar. Nah, ini tadi rumus-rumusnya saya jadikan gambar seperti ini. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang terlewat, saya membaca chat Bapak Ibu, boleh berikan komentar atau dituliskan kembali pertanyaannya. Oke, ini ada dari Ibu Fatmawati tentang masalah publikasi. Misalnya kita sudah melakukan publikasi, kemudian kita mau menambahkan materi. Apakah link yang dibagikan yang pertama tadi berbeda? Nah, linknya tetap sama, Ibu Fatmawati. Linknya tetap sama. Ketika kita sudah mempublikasikan, kita sudah mendapatkan suatu link. Link itulah terus yang akan dipakai untuk Google Sheet ini. Walaupun kita menambah materi, menambah halaman, kita tinggal melakukan publikasi lagi. Nah, jika kita belum melakukan publikasi lagi, perubahan itu belum muncul di link yang tadi. Ketika kita melakukan publikasi, maka akan ini. Ini yang dipublikasikan saat ini, yang linknya sudah diakses oleh murid kita. Yang sudah kita edit tampilannya seperti ini. Apa-apa saja yang sudah kita edit. Nah, ini perubahannya akan muncul nanti di sini. Itu kita klik publikasikan lagi. Nah, ketika kita sudah klik publikasikan lagi, di link yang sama tadi, itu akan masuk perubahannya ke sana. Tanpa ada link yang baru atau link yang kedua. Jadi tetap satu link, dan kita tetap bisa melakukan update. Jadi kita misalnya buat satu materi dulu. Nah, boleh kita bagikan dulu kepada murid. Nanti secara bertahap kita masukkan materi-materi yang lain, merubah tampilannya, dan lain sebagainya. Yang penting kita publikasikan. Kalau kita belum publikasikan, itu tidak akan terupdate ke dalam link yang tadi. Oke, sepertinya sudah terjawab ya Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Sakila. Baik, terima kasih Bapak Nanang atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang terlambat bergabung atau berkendala hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kami akan kirimkan rekamannya melalui WhatsApp Group dan materinya akan dibagikan di WhatsApp Group. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang presensi Bapak Ibu. Kami sudah siapkan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Baik, terima kasih pada Bapak Nanang atas pemaparan materinya. Terima kasih untuk seluruh peserta yang bergabung pada malam hari ini. Kami cukupkan sampai bertemu kembali besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia.